Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berulang salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik, nak melanjutkan beberapa soal yang sudah diupayakan oleh Bang Ipul untuk kemudian dicari ya pendekatan-pendekatan soal SNBT. Tadi saya sempat berkomunikasi dengan beberapa murid yang sudah selesai mengikuti ujian SNBT dan mereka mengatakan memang gambaran soalnya ya seperti ini, kurang lebih nak ya. Jadi kita coba. Soal pertama, suatu turnamen olahraga dilaksanakan selama sepekan. Jumlah penonton turnamen olahraga tersebut di hari ketiga sampai dengan hari ketujuh berturut-turut adalah 66, 73, 70, 77, 74, dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, jika jumlah penonton turnamen olahraga tersebut bersifat konstan sejak hari pertama, pertanyaannya tentukan jumlah penonton turnamen olahraga di hari pertama. Nah, di sini anak-anak sekalian, saya yakin sekali soal ini soal yang biasa anak-anak kerjakan. Namun untuk mengulang kaji ya, pengetahuan sesama di antara kita, maka saya ingin mengingatkan ya bahwasanya soal-soal seperti ini yang penting adalah melihat pola ya. Nah, anggap misalnya ada U3, kemudian U5, kemudian maaf U4, U5, U6, U7 ada 5. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Di mana hari ketiga 66, hari keempat 73, selanjutnya 70, selanjutnya 77, dan hari ketujuh nilainya 74. Nah, di sini anak-anak sekalian, kita bisa melihat bahwasanya ada pola untuk setiap hari ganjil, hari ketiga, hari kelima, dan hari ketujuh, maka bilangannya terkategori bilangan genap. Jadi bilangannya genap untuk hari yang ganjil. Nah, adapun untuk hari-hari genap, hari keempat, hari keenam, hari genap, maka bilangannya bilangan ganjil. Nah, kesimpulannya adalah kalau demikian supaya ya ada konsistensi dari pola ini, maka di hari kedua seperti hari keempat, seperti hari keenam, maka pola bilangannya bernilai atau berukuran ganjil. Sementara di hari pertama pola bilangannya tentu pola yang seperti hari ketiga, 5 dan 7 nilainya genap. Ini juga menjadi bagian yang sederhana yang bisa kita kembangkan peka terhadap angka-angka. Kesimpulannya, karena hari pertamanya genap, maka dipastikan jawabannya tidak boleh 63. Karena sifat 63 itu adalah sifat bilangan ganjil. Nah, kemudian anak-anak sekalian, kita bisa lihat juga ritmenya. Ya, polanya, trennya 66, 70, 74. Angkanya bertambah besar dari 66 ke 70, dari 70 ke 74. Maka sebelum 66, maka polanya adalah bilangan yang lebih kecil daripada 66. Maka jawabannya harus lebih kecil daripada 66. Tentu ketiga jawaban ini tidak bisa kita gunakan. Karena ketiganya polanya bilangannya lebih dari 66, harusnya kurang dari 66. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memilih jawabannya 62. Itu juga bagian kecerdasan kita atau kepekaan kita terhadap pola jawaban yang ada di soal. Nah, apakah kemudian kalian bisa berhitung dengan cara yang lain? Itu juga tidak ada masalah, nak. Nggak ada masalah. Nah, kenapa? Sekarang kalau kita lihat, nak, ada pola keteraturan 66 ke 70, maka bilangannya bertambah 4. Begitu juga 70 menjadi 74 bertambah 4. Maka sebelumnya berarti juga ada pola tambahan 4 sehingga menghasilkan angka 66. Maka bilangan yang dimaksud adalah 66 dikurangi 4, hasilnya 62. Terserah Anda sekalian. Yang mau saya sampaikan bahwasanya pola
pola tren soal SNBT, polanya mempertahankan ya, cara memandang, cara melihat, bukan sekedar menghafal rumus. Jadi nggak banyak tuntutan kita harus hafal rumus ini itu tidak, tapi kita lebih peka lagi bagaimana mempertahankan konsistensi dengan cara melihat. Baik, untuk soal pembuka nomor 21 ini, jelas ya? Kak Iza, Raisa, Bang Rizky, jelas nak? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya, Alhamdulillah. Kalau demikian kita lanjutkan soal selanjutnya. Ini juga sama, nak. Di koloni Mars pada tahun 2100, sekarang tahun berapa, nak? Dua. 2025 ya? Maka ini Ya. 75 tahun lagi, nak. Kalau usia rata-rata kalian adalah saat ini 18 tahun, ya 18 kalian, nak ya. Ya. Nah, jadi kalau kalian Allah panjangkan umur, pada saat itu kurang lebih usia kalian, nak, 93 tahun. Nah, usia yang cukup tua ya. Saya apalagi kalau masih hidup, nah ya. Di koloni Mars pada tahun 2100, maka ketersediaan oksigen, air, dan makanan diproduksi ya, dengan rasio 5:4:3. Sebelumnya letak Mars itu terhadap matahari sebelum atau setelah bumi. Coba nak, Mars sebelum atau setelah bumi? Kalau rujukannya Sebelum, Pak. dari matahari, sebelum atau sudah? Halo? Kalau ini matahari ya, sun Sebelum. ya, ada planet-planet. Nah, sekarang kalau planet ketiga adalah bumi, maka pertanyaan saya, nak, Mars itu sebelum atau setelah bumi? Setelah, Pak. Sebelum, Pak. Setelah ya. Yang sebelum itu Merkurius, Venus. Kita mengingatnya ya sebagai planet dalam. Dari kemudian Mars, Jupiter, dan seterusnya itu planet luar. Nah, logikanya planet-planet yang berdekatan dengan matahari semakin dekat maka semakin dingin atau semakin panas? Semakin panas. Semakin panas. Maka ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tinggal di bumi. Dan bumi ini kondisinya paling ideal. Paling ideal, tidak terlalu dekat dengan matahari. Kalau terlalu dekat dengan matahari maka tidak ada air, nak. Air akan menguap seiring dengan besarnya suhu. Sementara ya kalau jauh dari matahari seperti Mars, Jupiter dan seterusnya, maka kondisinya akan terlalu dingin, akan sulit bertahan hidup di kondisi yang sangat dingin. Jadi bumi ini betul-betul ya pilihan Allah yang sangat ideal, tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Oke, kita lanjutkan ya. Produksi oksigen, air, dan makanan adalah 5:4:3. Pertanyaan saya, nak, berarti oksigennya yang mana? Yang 5, yang 4, atau yang 3? Yang 5. 5. Makanan? 3. Yang ditanya apa, nak? Makanan. Makanan yang dibutuhkan. Makanan yang dibutuhkan. Hubungannya dengan angka berapa nih? 5, 4, atau 3? 3. 3. Maka jawabannya, nak, yang habis dibagi 3. 20 bisa bagi 3 enggak? Enggak. 25. Enggak. Nah, yang habis bagi 3, nak? 30. Nah, sudah selesai. Ya, cuma kayak gini aja ya. 12 tahun belajar matematika dari SD, SMP, SMA, FI, MTS, SMA ya. Soalnya soal anak SD ya. Alhamdulillah, insya Allah harus bisa ya. Kenapa demikian? Kalau 5 jadi 50, maka 4 jadi berapa, nak? 40. 40. Si tiga 30. 30. Udah selesai kan begitu kan? Ya, ini saya rasa hanya ya semacam hiburan sajalah. Nomor 23. Nomor 23. Bilangan yang paling mendekati hasil 7,79 dikurang
87%. Ingat, nah 87% itu bahasa lain dari 0,87. 87% secara persentase tulisan desimalnya 0,87. Akhirnya kita mengurangi 7,79 dikurangi 0,87. Karena 79 lebih kecil daripada 87, iya kan? Iya. Maka kita wajib menggunakan ide yang namanya dari SD dulu, namanya apa nak? Jam. Meminjam. Maka 7 jadi berapa nak? 8. Jadi 17. 6. Ya kan? Oh ya, Jadi 6. 6. Maka jawabannya nggak boleh yang D, nggak boleh yang E. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nak. Setelah pinjamkan 1, maka hitungannya menjadi 179 kalau nggak pakai koma, dikurangi 87 kalau nggak dipakai koma. Gitu kan? Nah, kira-kira Ya. pengurangan ini atau bolehlah 1,79 kurang 0,87 ini nak nilainya dekat dengan 1 atau dekat dengan 0,5 nak? Dekat sama 1. Dekat dengan 1. Udah berubah jadi satu tuh, Pak. Bagus. Dekat dengan 1, maka pasti 6 tambah 1/8 bukan jawabannya. Karena 1/8 itu terlalu jauh dengan 1 kan? Ya. Tapi juga nggak boleh 5/7, ya? 5/7 atau 5/9? 5/7 atau 5/9 yang lebih dekat dengan 1? 5/7. 7, bukan 5/9. Maka jawabannya tidak perlu dilanjutkan. Jawabannya A apa C? C. Eh, A. jawabannya A. Cuma kayak gini aja, nah, insya Allah aman lah, bisa lah kalian ya. Cuma ya hitungan-hitungan mudah lah, insya Allah ya. Nah, kata teman-teman yang sudah ujian soal kayak gini memang betul-betul ada. Alhamdulillah. Jadi cuma ginilah, ya. Cuma kayak gini ya. Nah, jadi dengan pola ujian yang IRT, nah IRT artinya semakin mudah sebuah soal, maka nilai dari soal itu semakin mudah sebuah soal, maka poinnya nak semakin kecil. Poinnya akan semakin kecil. Kenapa? Karena banyak yang bisa jawab, ya. Poinnya semakin kecil. Jadi anak-anak sekalian, kalian jangan terlena ya dengan perasaan saya tadi banyak bisa jawab soal. Karena bisa jadi nak banyak bisa jawab soal adalah soal yang mudah-mudah. Yang mudah-mudah itu poinnya kecil. Ya, poinnya kecil. Nah, jadi caranya soal yang mudah wajib dikerjakan, soal yang sukar juga tidak boleh ditinggalkan. Ya, soal yang sukar nggak boleh tinggalkan. Paling mungkin nak soalnya yang susah pun wajib ditebak. Nggak boleh ada soal yang ditinggalkan begitu saja dengan alasan saya kan sudah banyak jawab soal. Satu dua nggak saya jawab nggak apa-apa. Jangan ya, bisa jadi soal-soal seperti itulah. Soal yang poinnya nilainya besar. Karena susah bagi kita, juga sama nak susah bagi teman-teman kita yang lain. Maka kalau ada yang bisa benar jawabannya ini, maka poinnya akan besar. Selagi polanya adalah pola IRT, ya, jadi tidak ada pengurangan nilai bagi orang yang menjawab dengan jawaban yang salah. Maka paling aman anak sekalian ya dijawab saja. Siapa tahu jawaban kalian betul, maka poinnya juga akan besar. Ya, jadi jangan terlena dengan banyak jawab soal. Bisa jadi soal yang kita jawab itu nak poinnya tidak besar. Ya, Iya, Pak. betul-betul kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pilihannya yang terbaik untuk kita ya. Karena pasti Allah pilihkan kita sesuatu yang paling baik. Amin. Oke ya. Baik, Pak, nah, mau nanya, Pak. sebagai pembanding coba lihat soal nomor 24. Nah, ini juga pakai perasaan juga ini.
Diagram garis tersebut menunjukkan data usaha dagang. Yang warna biru itu menunjukkan modal. Sementara yang warna kuning ini menunjukkan hasil. Hasil. Nah, kita lihat tahun 2019 modalnya lebih kecil daripada hasil. Berarti ini keterangannya ini pada saat ini ya perusahaannya mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena hasil usahanya lebih besar daripada modalnya. Bahkan di tahun 2022 labanya lebih besar lagi, betul? Betul. Nah, bagaimana kejadiannya dengan tahun 2021? Laba apa rugi? Rugi. Rugi. Alhamdulillah. 2022 Rugi. Rugi. 2023 Rugi. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana prediksi? Bagaimana prediksi terhadap pembacaan grafik ini dengan kemungkinan yang terjadi di tahun 2024? Rugi. Kemungkinan yang paling ya, kemungkinannya adalah Rugi. rugi yang bagaimana? Sekarang kita lihat pilihan jawabannya mendatangkan informasi-informasi yang serupa. Ya. Yang pertama, katanya perusahaan akan rugi. Betul ya? Betul. Tuh. Hasil usaha meningkat. Betul nggak? Yang D. Yang Salah. salah. Hasil Salah. usaha meningkat. Betul masalah ini? Hasil usaha meningkat. Betul. Hasil usaha yang mana? Yang warna biru atau warna kuning? Kuning. Hasil usahanya naik, 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 naik. Iya, hasil usaha di tahun 2024 meningkat. Tetapi modalnya juga akan bertambah. Pedagang akan menambah modal usahanya. Benar juga. Karena yang birunya juga akan ikut naik. Tidak hanya yang kuning, yang biru juga naik kan? Kayak mana, Pak? Kalau kita prediksi di tahun 2024, hasil usaha kan warna kuning, nak. Iya. 2021 naik, 2022 naik, 2023. Maka di 2004 juga naik, 2024 Oh, juga naik. Betul kan? betul. Oh, berarti dia betul. Kalau dia betul, juga betul. Pedagang Iya. akan menambah modal usahanya. Modalnya warna biru, naik, 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 naik. Gitu kan? Iya, iya. Ya. Usaha dagang pecah belah akan ditutup, tidak boleh kemudian ada kepastian begini ya. Belum tentu ditutup. Nah, ini nggak boleh. Nih kata-kata ini nggak boleh. Nah, ini yang C pasti bukan. Besarnya kerugian sama dengan tahun sebelumnya. Belum Rugi, tentu. rugi itu kapan? Kalau hasilnya lebih kecil daripada modalnya kan? Iya. Betul? Betul. Kalau ditanya berapa nilai kerugiannya, kerugiannya adalah selisih hasil dikurangi modal. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, trennya sejak tahun 2021, berapa kira-kira kerugiannya 5, 5. Alhamdulillah, pintar 5 juta ya. 5 Tahun juta. ini ya, tahun 2022 5 juta juga. 5 juta juga. Tahun 2023 5 juga. 5 juta juga. Berarti pernyataan ini betul apa salah? Betul. Betul. Nah, Betul. dari keempat jawaban yang kayaknya betul semua. A betul, B betul, D betul, E betul. Mana yang paling betul? Besar kerugiannya D. sama. Iya, yang paling betul itu yang ini. Besarnya kerugian sama dengan tahun sebelumnya. Itu yang paling mewakili. Kenapa? Kalau hanya ungkapan rugi, kata-kata rugi ada di jawaban B. Betul kan? Betul. Betul. Kalau dikatakan hasil usaha meningkat, kemudian pedagang ini, kedua-duanya ini juga ada di B. Di B juga ada. Jadi jawaban B itu telah merangkum jawaban A ada di dalamnya karena statusnya rugi. Besar kerugiannya ditimbulkan dengan pertambahan hasil usaha
yang kalau dikurangi dengan pertambahan modal usahanya tetap menghasilkan nilai negatif kan? Mm-mm. Nah, jadi jawaban yang paling bagus untuk jawaban ini, soal ini ya bukan A, tapi jawabannya yang terbagus adalah B. Kenapa demikian? Intisari dari pernyataan A ada di B. Kemudian ya, informasi jawaban D dan E juga ada di jawaban B. Di jawaban B juga kemudian dijelaskan ya, nampak juga dari lihat polanya, hasil usaha meningkat, pedagang akan menambah modal dengan catatan selisihnya masih negatif. Iya kan? Iya. Ya, hasil usaha kalau dikurangi modalnya masih negatif. Negatif yang bagaimana, Nak? Negatif yang nilainya sama. Berarti jawaban yang paling sempurna, diperkirakan tahun 2024 rugi dia. Walaupun hasil usahanya meningkat, tapi modalnya juga meningkat sehingga selisih hasil usaha dengan modalnya masih tetap sama, rugi seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka untuk soal nomor 24 ini, walaupun jawabannya semua benar, tapi ada satu jawaban yang paling benar, yaitu A. Usaha dagangnya mengalami kerugian sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Paham ya? Paham, Pak. Bagus yang buat soal ini, bagus. Nah, ada kecerdasan berpikir di dalamnya. Kakak kapan ujian, Nak? Kakak Halo? siapa, Pak? Kak, apa nih? Yang ngomong siapa nih? Kak apa nih? Kak Mutiara. Kapan ujian, Nak? Besok, Pak. Ah, hari Ahad. Iya, Hari Ahad pun ada ujian. ada besok pagi, Pak, jam 6.45. Ya, Masya Allah ya. Silahkan menempuh perjalanan di hari libur ya. Dengan Aduh. ujian. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Ya Allah. Amin, amin. Baik, Nak, kita lanjutkan. Ya, kita akan kembali melanjutkan soal ini karena berselangnya lewati saja ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan di kelas ya. Nah, ini kembalilah 27. Kak Mutiara baca soalnya nomor 27, Nak. Sebuah usaha kecil menengah pembuat roti membeli tepung terigu selama 5 hari berturut-turut sebanyak 3,5, 7,9 dan 11 kilo. Ya. Pengelola Pengolah tepung tersebut menghasilkan roti sebanyak 5,8,9,12 dan 13 kilo. Ya. Jika tren perubahan tersebut bersifat konstan, Ya. kilo roti yang dihasilkan pada hari ke-6. Baik, yang ditanya roti apa tepung? Roti Ya, maka lihat yang roti. 5 tambah berapa jadi 8? tambah 3. 9 tambah 3 berapa? 12. 12, 13 tambah 3 berapa? 16. Nah, sudah selesai. Dah siap. Gitu kan? Nah, ini nggak begitu susah lah ya. Nomor 28 saya bacakan, Nak. Jumlah penggunaan pupuk tahun lalu 20%. Tahun lalu, Nak, jumlah penggunaan pupuk 20%. Lebih sedikit dibandingkan jumlah yang digunakan tahun Ini. ini. Ya, tahun ini. Nah, sekarang anak-anak sekalian, jika jumlah pupuk yang digunakan tahun ini adalah 240. 240. 40. Pertanyaannya, berapakah jumlah pupuk yang digunakan tahun Lalu. lalu? Ya, gini. Kalau penggunaan pupuk tahun ini kita misalkan dengan angka 100. Angka 100. 100. Maka 100-nya itu adalah 10. 100. 240 kilogram. Ya, Nina. Oh, Kalau 100 tahun ini kan 100% ya. Kalau 100% itu 240 kilogram. Nah,
Jumlah penggunaan pupuk tahun lalu 20% lebih sedikit dibandingkan yang digunakan di tahun Ini ini. Nah, sekarang nak, kalau 100-nya 220, maaf, 100-nya 240. Kalau 200-nya berapa nak? 200-nya Kalau 480. 200-nya 480. 80. 80. Kalau 20-nya berapa nak? 20-nya 48. 48. 48. Maka 100 kurang 20, 80. 80%. 10 kurang 8, 2. 2. 23 kurang 4, 19. 19. 23 kurang 4, 9. 19. Berarti 80% sama dengan 192 192 kilogram. kilogram. Maka jawabannya yang mana itu, nak? D. Nah, Ih, gampang jawabannya nih. Udah selesai. Kan Pak, itu. kalau di ini bisa Pak, kan 240. Hmm. 20% itu kan bagi 5. Nah, Berarti 240 bagi 5 bisa Pak? bisa. 240 bagi 5 itu lah 48 kan? Iya, Hmm. Pak. Ya Habis itu kan? 40 kurang 48. 240 kurang 4, 48. 8. Caranya, nak, 10 kurang 8 ujungnya berapa? 2. 2. Pilih jawaban yang ujungnya 2. Kebetulan yang ujungnya 2 cuma siko, cuma satu. Apa yang cari lagi kan? Gitu kan? Iya. Nah, udah selesai. Gitu boleh juga. Ya, Oke. iya Pak, bisa ya? bisa. Ya Pak. Alhamdulillah. Udah kayak gitu, nak. Udah siap. Nah, udah selesai. Insya Allah ya. Lanjut. Ini aja lah, nomor 30 nih bagus nih. Nomor 30. Baca Bang Rizky, 30. Keuntungan penjualan sayuran Hmm, biasa 1/5 dari sayuran organik. ya. Berikut data penjualan dari 5 toko pada minggu ini. Oke, gini gini gini, nak ya. Ini ada sayuran biasa, ada sayuran organik. Perbandingannya apa, nak? 5. 1/5. 1 banding 5. Kalau sayuran biasa harganya 1.000, maka yang organik harganya berapa, nak? 5.000. 5.000. 5.000. Sebenarnya bisa nggak kalian bayangkan, nak? Ya, bisa nggak anak bayangkan bahwasanya satu ikat sayuran organik itu setara dengan 5 ikat sayuran biasa? Iya, Oh, berarti 35. Kalau 5 ikat sayuran biasa bisa berubah menjadi 1 ikat sayuran organik, maka 35 berapa, nak? 35 biasa berapa organik? 7, Pandai. 30? 6, 6. Bagus. 40? 8, 8. 8. 25? 5. 65? 6, 13. 13. 45 tambah 7. 52. 52. Bawahnya berapa, nak? 6. 56. 56. Bawahnya lagi berapa, nak? 53. 53. Bawahnya lagi berapa? 55. 55. Bawahnya lagi berapa? 48. Mana yang paling kecil? 48. 48. Yang paling besar? 56. Oh, berarti yang ditanya yang paling 56. besar kan? Ya. Apa jawabannya? B. Tapi cara ini, nak, carkun. Cara ini, nak, cara kuno. Ngapain dihitung? Kan bisa dijinguk-jinguk saja. Untuk apa dihitung? Kalau bisa dilihat, lihat aja. Apa yang dilihat? Nah, perbandingannya 5. 1 banding 5. Besar sekali yang Organik. Coba lihat yang organik. Coba lihat organik. Mana angka yang paling besar? 2 sama 4. 50. 50. Iya kan? Iya kan? Iya. Ya. Kita butuhnya yang terbesar. Lihat 50. Geser ke kiri. 30. Geser ke kiri. 25. 30 dengan 25 besar mana? yang 30. Oh, udah jadi jawaban yang 2. Udah selesai. Nggak perlu ngitung-ngitung. Nah, apa ngitung-ngitung? Kan cukup lihat-lihat aja.
Iya kan? Iya. Oh, udah selesai. Ngapain dihitung? Lihat aja. Katanya organiknya besar. Ya sudah lihat organik. Oh, ternyata organik yang paling besar yang 50. Besok geser ke kiri. Satunya 30, satunya 25. Oh, 30 lebih gede daripada 25. Ah, maka jawabannya 2. Nggak perlu dihitung. Ya, nggak perlu dihitung. Kayak gitu, nah. Ngerti ya? Ngerti. Alhamdulillah. Lagi satu nih ya. Nanti ada soal yang ditanya kawan. Habis ya, habis. Nah, sekarang nak, kemarin saya dapat pertanyaan. Ya, kemarin nak saya dapat pertanyaan tentang sebuah soal ya dari salah satu teman kita di kelas Pak Manaf ya. Saya stop dulu nak. Soalnya kayak gini nih. Ada soal seperti ini. Nah, ini. Nah, ada soal kayak gini nih. Nampak? Eh, Belum nampak, Pak. belum nampak. Udah, Udah, nampak. Pak. Oh, Udah. udah, Pak. Taruh. Tapi soalnya tercoret-coret ya. Saya gedein dulu. Nah, ya, ya. Baik, kalau nampak bacalah nak. Diketahui. Bacalah tolong. Baca nak. Diketahui. Siapa tadi yang sudah nampak nak? Baca nak. Diketahui P dan Q merupakan Ya, akar-akar dari persamaan kuadrat ya. 3x kuadrat tambah 2x tambah 5 sama dengan 0. Oke, Maka terus. tentukan nilai P kuadrat tambah 2/3P. 2/3P Kurang kurang 3. 3. Ya, terus. Kali. Eh, sem- Kali 9Q kuadrat tambah Ya. 6Q tambah 3. Oke, oke. Ya, ya, ya. Nah, sekarang nak, saya harus pindah ke ini ya. Saya harus pindah tampilan ya. Karena yang ini saya nggak bisa coret-coret ya. Jadi soalnya tolong diingat-ingat ya. 3x kuadrat tambah 2x tambah 5 sama dengan 0. Akarnya P dan Q. Maka tentukan nilai P kuadrat tambah 2/3P kurang 3 sama dikali 9Q kuadrat tambah 6Q tambah 3 sama dengan titik-titik berapa ya? Jawabannya 56. 6. Nah, sekarang saya mau kalian masih ingat nggak soalnya? Nak? Coba masih ingat nggak soalnya? Nah, soalnya. Persamaan kuadratnya apa, nak? Masih ingat? Lupa. Nggak ingat lagi. Persamaan kuadratnya apa? Masih ingat? 3x kuadrat, ya. Tambah Tambah, Apa tadi ya? 2x tam, ta- tambah tambah 5. tambah 5. Ya, Yang betul, Luna. nggak ada yang Iya, ingat. kalau nggak salah sama dengan 0. Ya, Sama sama dengan dengan 0, Pak. 0. Sama dengan nol. Kayak gini soalnya betul. Enggak Halo, tahu. betul nggak? Memiliki Kayaknya akar-akar betul, P Pak. dan Q. Tentukan nilai dari apa? Masih ingat nggak? P Enggak. X kuadrat. kuadrat tambah 2 per 2 per 3 3 P. P, ya P ya. P kuadrat tambah 2/3 P. Per 3 Terus, 3 3P. P. terus, Hmm, terus, Hmm. Apa tadi? kali 9 P 9 kuadrat P kuadrat. tambah 9 Ki. 9Q kuadrat 9 Q tambah kuadrat. Iki. 6Q. Terus, Hmm. lupa nah ya? Ada lagi, Pak. Ya. Lupa. Oke, saya ulang ya, saya ulang ya. Saya ulang, saya ulang. Belum sumpah SS di Pak. Nah, coba diingat-ingat nih ya. Nampak nak?
Nampak. Nampak, Jangan Pak? ada yang nyatat, jangan ada yang nyatat, jangan ada yang tulis. Coba ingat aja. Jangan Oh, ada yang ingat nih. nyatat, jangan ada yang tulis ya. 3x kuadrat tambah 2x tambah 5 sama dengan 0. P kuadrat tambah 2 per 3P kurang 3 Kurang 3. kali 9Q kuadrat tambah Tambah 6 6Q tambah Q. 3 ya. Tambah Tambah 3. 3. Itu ya, ya. Jangan ada yang nyatat ya. Ya. Oke, coba tes. Luna. Hmm. Nah, persamaannya betul nggak? 3x kuadrat tambah 2x tambah 5 sama Tambah dengan 0, 5. betul? Sama dengan 0. Betul. Betul. Ini P kuadrat tambah 2 per 3P, terus Kurang Kurang 3. Kurang 3. 3. 3 kali 9Q kuadrat tambah 6Q Tambah Tambah 3. tambah 3 sama dengan berapa gitu ya? Ya. Jawabannya berapa, Nak? 5. 56. Ya, jawabannya kenapa 56? Nah, kenapa 56? Nah, sekarang gini lah ya. Coba Anak perhatikan ya. Coba Anak lihat. Kalau akar-akarnya P dan Q, maka 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 sama dengan 0 itu bisa jadi 3Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 2Q ditambah 5 sama dengan 0 karena Q-nya adalah salah satu akarnya. Betul apa enggak? Betul. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, Nak. Apakah ada hubungan 3 dengan 9? Yang hubungannya Ada. sama 2 dengan 6? Ada. Ada. Dikali berapa, Nak? Kali Kali 3. Dikali 5. Maka hasilnya menjadi apa, Nak? Baca. Kok dikali 5? Dikali 3 ya? 3 kali 3? 9. 9Q kuadrat. 2 kali 3, Nak? 6. 6Q. 5 kali 3? 15. 15. Sama dengan 0. 0. Nah, sekarang pertanyaan saya, Nak. 15 boleh nggak diubah menjadi 3 tambah 12? Boleh? Boleh. Boleh. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh nggak, Nak? Boleh. Boleh ya? Boleh kan? Boleh. Boleh. Boleh, Pak. 9Q kuadrat tambah 6Q tambah 3 tambah 12. Sama dengan 0 kan? Betul? Betul. Kesimpulannya, Nak, 9Q kuadrat tambah 6Q tambah 3 harus sama dengan min 12. Karena 12 kurang 12 sama dengan 0. Iya kan? Yang nilainya sama dengan 0 adalah 9Q kuadrat tambah 6Q tambah 3 tambah 12 sama dengan 0. Berarti 9Q kuadrat tambah 6Q tambah 3 harus min 12 agar 12 kurang 12 sama dengan 0 kan? Iya. Oh, berarti yang panjang ini nilainya min 12. 12. Nah, sekarang cara yang sama, Nak. Cara yang sama. Kalau 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 nilainya sama dengan 0, gitu kan? Sekarang bagaimana kalau kita bagi dia dengan 3? Jadi apa coba? X pangkat Jadi 2. Kuadrat Jadi x kuadrat tambah 2 per X kuadrat 3 tambah 2 per 3 X terus Sama 1 per tambah 5 per tambah 3 5 kan? per 3. Ya kan? Sama Ya. dengan Dengan 0. sama dengan 0. Betul apa enggak, Nak? betul. Betul. Nah, sekarang ruas kiri, Nak, ruas kiri saya kurang 3, maka ruas kanan pun saya kurang 3 kan? Iya. Betul? Betul. Ruas kiri saya kurang 3, maka ruas kanan pun kurang 3 kan? Iya. Nah, maka hasilnya, Nak, X kuadrat tambah 2 per 3X kurang 3 sama dengan 0 kurang 3. Min 0 kurang 3. 3 namanya apa?
Min Dah. 3. Min 3 plus 5/3. Kalau pindah ke sebelah kanan jadi Plus min 5/3. 5/3. 3 kali 3, 9. 9 tambah 5. 14. Maka kesimpulannya X kuadrat tambah 2/3 X kurang 3 sama dengan min 14/3. Ya, min 14/3. Maka nilai ini sama dengan min 14/3. Dengan catatan min kali min jadi apa? Plus. 12 bagi 3 berapa, Nak? 12 bagi 5. 3. Lama. 12 bagi 3, 5. 4. 4. Maka jadilah, Nak, 14 kali 4. Berapa, Nak, 14 kali 4? 56. Maka jawabannya 56. Itu alasannya, Nak. Jawabannya 56. Ya Allah. Itu, Nak, alasannya. Berarti di yang kedua 56. X-nya tuh ganti P, Pak. Ya, karena dia akar-akarnya. X-nya ganti P, 56. Ada lagi, Nak, cara main-main, mau? Boleh, Pak, boleh. Cara main-main ya. Ini angka berapa, Nak? Mana? Oh, angka Angka 5. berapa nih? Mana? Ini angka berapa 5. nih? 5. Tulis 5 di depannya. Nah. Ini angka berapa, Nak? Angka 5. 3 kan? Ini angka berapa nih, Du? 2. 2 kali 3 kali 2. 10. Taruh di belakangnya 56 kan? Boleh kayak gitu? Enggak ada. Boleh. Itu cuma cara main-main ya. Itu cuma cara main-main saja. Ya, hiburan lah. Jadi jawabannya, Nak, 56. Jadi sebenarnya kan soal-soal SNBT itu cuma judulnya ya cuma tadi, Nak, rekayasa matematika saja. Ya, cuma diatur-atur begitu. Cuma kita harus punya konsep. Ya, harus punya konsep. Yang ujian besok berapa orang? 1. 1. DNA juga. Dan ada keluar. 27 ya. Hari terakhir ujian tanggal berapa, Nak? Tanggal 3 3 Mei. 3 Ya, Mei ya. Mei. Insyaallah. Baiklah, Nak, mungkin ini dulu ya yang bisa saya hantarkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua yang terbaik, meluruskan kalian di tempat-tempat yang kalian cocok ya, kalian sesuai bersama jurusannya ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semuanya penuh kebaikan dan keberkatan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti malam masih ada Bang Amil ya. Jangan nggak masuk ya. Ya,